Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Guru Matematika. Kali ini kita akan bahas mengenai lingkaran, ya. Lingkaran. Jadi lingkaran itu seperti ini, ya. Seperti ini lingkaran. Sifat-sifat dari lingkaran yang pertama adalah memiliki satu buah sisi. Jadi sisinya hanya satu. Ya, sisinya hanya satu, kemudian dia tidak memiliki titik sudut. Maksudnya itu titik sudut itu dia tidak punya yang seperti ini modelnya. Nah, dia tidak punya seperti ini, ya. Oke, kemudian dia memiliki jumlah simetri yang tak berhingga, ya. Kalau kita buat lingkaran seperti ini, kemudian simetrinya misalkan ini satu, ya kan, kemudian dua, ya, di sini, di sini, di sini, banyak banget. Maka simetrinya adalah tidak berhingga atau uncountable. Oke, kemudian dalam lingkaran itu ada namanya titik pusat. Ini namanya titik pusatnya. Titik pusat di sini. Nah, kalau dari titik pusat kita tarik garis ke tepi, itu namanya radius atau jari-jari. Ya, namanya radius atau jari-jari. Sering disebut dengan R. Kemudian kalau dari garis tepi kemudian kita tarik sampai ke tepi, ini namanya diameter. Ya. Jadi ada titik pusat, kemudian ada jari-jari dan diameter. Nah, kemudian dalam lingkaran ini ada sebuah konstanta namanya pi. Ini ya, pi. Jadi dibaca pi. Nah, dibacanya pi. Pi itu kalau kita ukur, misalkan ini adalah sebuah piring, misalkan kita ukur kelilingnya, ya. Kemudian kita ukur diameternya. Nah, kemudian kita bandingkan. Jadi keliling kita bandingkan dengan diameter. Ya, keliling kita bandingkan dengan diameter, maka nanti akan dapat nilai 22/7 atau 3,14. Oke. Kemudian pi itu keliling dibagi diameter, maka keliling itu pi kali diameter. Pi kali diameter. Nah, karena diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari, ya, diameter itu kan 2 kali jari-jari di panjangnya. Ya, kalau jari-jari segini, diameternya 2 kali lipat. Maka keliling juga bisa dicari dengan cara 2 kali pi kali r. Ya, jadi bisa pi kali d atau 2 kali pi kali R. Sedangkan luas lingkaran itu pi kali R kali R atau sering disebut pi R kuadrat. Ya. Nah, pi R kuadrat itu luas lingkaran, bisa juga dengan mengalikan ketika yang diketahui diameter, luasnya bisa dengan cara 1/4 kali pi kali d kali d atau 1/4 pi d kuadrat. Oke, contoh. Kita lihat contoh nomor 1 di sini. Tentukan keliling dan luas lingkaran berikut. Nah, ini ada lingkaran, ya. Jari-jarinya 14 cm, ini jari-jari. Kemudian kita cari kelilingnya. Rumus keliling adalah 2 kali pi kali r atau pi kali d. Karena ini yang diketahui jari-jari, maka kita pakai 2 kali pi kali r. Kapan kita memakai nilai pi 22/7 atau 3,14? Ketika jari-jari atau diameternya itu kelipatan 7, ya. Jadi 7, 14, 21, 35, ya, 28, gitu, 42 dan sebagainya. Oke, kita coba di sini kita cari
2 kali 22 per 7 kali 14. Ini boleh dibagi 7 dulu 14-nya. 14-nya dibagi 7 ya. 14 bagi 7 itu 2. Nah, maka 2 kali 22 kali 2. 2 kali 22 kali 2 sama dengan 44 kali 2 88 cm. Oke, maka hasilnya adalah 88 cm. Nah, kemudian kita cari luasnya. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kali r. Ya, pi kali r kali r atau pi r kuadrat dengan nilai pi 22 per 7. Kenapa pakai 22 per 7? Karena r-nya 14. Dan 14 adalah kelipatannya 7. Oke, seperti halnya di keliling, ini kita bisa bagi dulu. Kita bisa bagi 7 dengan 14. Jadi sama-sama dibagi 7. 14 bagi 7 itu 2. Ya. 14 bagi 7 itu 2 dan 7 bagi 7 itu 1. Maka 22 kali 2 adalah 44. 44 dikali 14 adalah berapa? 600 ya. 616 cm persegi. Oke. 616 cm persegi. Kenapa persegi? Karena dia luas. Oke. Kemudian kita coba lihat contoh nomor 2. Diketahui sebuah lingkaran sebagai berikut. Ini lingkarannya. Yang diketahui adalah diameternya. Diameternya 20 cm. Pertanyaannya, keliling dan luas lingkaran di atas adalah, oke, kita cari keliling dan luasnya sama seperti nomor 1 tadi. Nah, sedangkan ini yang diketahui adalah diameternya, maka keliling bisa memakai rumus pi kali d, ya, pi kali d. Nah, kita lihat di sini. Diameternya ini bukan kelipatan 7. Dia adalah 20 cm. Maka yang dipakai adalah 3,14 ya, 3,14 kali 20. 3,14 kali 20. Nah, 3,14 dikali 20 itu hasilnya adalah 62,8 cm. Oke, nanti dicek ya. 62,8 cm. Oke. Kita udah dapat nih kelilingnya. Sekarang luasnya. Luas itu pi kali r kali r atau pi kali r kuadrat ya, pi r kuadrat. Nah, pi-nya adalah 3,14 dikali, nah, R-nya berapa? Karena diameternya 20, maka R-nya adalah setengah dari 20. 10. Oke. 3,14 kali 10 kali 10. Ini sama saja dengan 3,14 kali 100. Maka hasilnya 314 cm persegi. Oke. Paham ya? Nah, sekarang contoh soal yang lain. Misalkan ada soal cerita tentang lingkaran. Ini dia soal ceritanya. Misalkan begini. Sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 35 cm. Ketika sepeda di kayu, roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah berapa meter? Nah, ini gambarnya, ilustrasi saja ya. Ini ilustrasi. Ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya ini 35 cm ya, 35 cm. Terus yang dicari apa? Keliling apa luas? Nah, kita coba cek di sini.
Oke, coba kita cek di sini ketika sepeda di kayu roda tersebut berputar. Nah, perputaran roda ya, roda berputar. Ini lingkaran. Ya, berputar ke sini. Ya, maka dia menggelinding. Nah, menggelinding berarti keliling. Oke, jadi yang dicari adalah kelilingnya dulu. Ya, jawab di sini. Keliling, kita cari kelilingnya dulu sama dengan, nah, coba kita cek. Jari-jarinya 35. 35 itu adalah kelipatannya 7. Maka kita gunakan pi 22/7. Ya, kita tulis rumusnya dulu. 2 kali pi kali r, ya. Dua kali pi kali r, ya. Oke, sama dengan 2 kali 22/7. 22/7 dikali r-nya adalah 35. Oke, kita cari kelilingnya dulu ya. Kita cari keliling dulu. 2 kali 22/7 kali 35. Oke, maka ini bisa dibagi 7 dulu. 35-nya. 35 dibagi 7. 35 bagi 7 adalah 5. Iya. 22 kali 2 kali 5. Ya, 2 kali 2 kali 5. 44 kali 5 adalah 220, ya. 220 meter. Ya, jadi jarak tempuhnya adalah 220 meter. Nah, kemudian sudah kita dapatkan kelilingnya 220. Pertanyaan berikutnya adalah roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Nah, diapain nih dengan 30? Dikali ya. Jadi kelilingnya dikalikan dengan 30. Jadi jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah ya, jarak yang ditempuh sepeda tersebut adalah 220 kali 30 ya. Nah, 22 dikali 3 itu 66, nolnya ada 2. 6.600 meter ya. Jadi 6.600 meter. Jadi kalau goes sekitar 6.600 meter. Oke. Kemudian contoh selanjutnya adalah misalkan ya. Misalkan tentang ini dia. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Diameter ya, telah ditanami bunga-bunga. Ini ada bunga-bunga, ini lingkaran bentuknya. Kemudian harga bunga adalah 7.500 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bunga adalah, oke, ingat diameter ya. Di sini diameter, maka di sini. Nah, posisinya begini. Jadi panjang ini itu 56 meter, panjangnya 56 meter. Oke, 56 meter. Ya, 56 meter. Oke, kemudian yang dicari adalah apanya dulu? Karena ini ditanami seluas ini, nah berarti yang dicari adalah luasnya. Ya, luas atau L saja boleh ya. Luas sama dengan pi kali R kali R. Pi kali R kali R ya. Pi-nya adalah berapa? 22/7 atau 3,14. Ternyata karena diameternya 56 ya.
nih diameter 56, berarti jari-jarinya itu setengahnya. Setengah dari 56 ya. Setengah dari 56 adalah berapa? Setengahnya ternyata adalah ya di sini. Oke, kita merahin. Setengahnya dari 56 adalah 28. Ya, setengah dari 56 adalah 28 meter. Maka kita pakai 22/7. Kenapa? Karena dia adalah kelipatannya 7 ya, kelipatan 7. 22/7 kali 28 kali 28. Oke, nah ini udah dapat. Kita bagi 28 dengan 7 ya, kita bagi dulu 7-nya dengan 28 atau 28-nya dengan 7. Nah, 7 bagi 7 1, 28 bagi 7 adalah 4 ya. 4 kali 22 adalah 88. 88 dikali 28 adalah 2464. 2000 ya, 2464 meter persegi. Jadi luasnya adalah 2464 meter persegi. Nah, ini baru luasnya. Sekarang kita cari berapa biaya untuk membeli bunga ini. Kalau 1 meter persegi itu 7.500, maka tinggal dikali dengan luasnya. Ya, maka harga bunga ya atau biaya yang harus dikeluarkan adalah, nah ini Mister gedein dulu tulisannya. Biaya yang harus dikeluarkan itu berapa? Tinggal dikali ya, tinggal dikalikan dengan luas ya, maka sama dengan 2464 kali 7.500. Nah, 2464 kali 7.500 adalah 18.480.000 rupiah ya. Jadi 18.480.000 rupiah. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan mudah. Sekian dulu video kali ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.